Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Puji nama Tuhan, kalau kita amati kondisi sekeliling kita saat ini, kondisi sudah semakin baik. Terus kita doakan agar pandemi ini segera berlalu dan ekonomi serta kondisi negara kita pulih seperti semula. Kiranya pemulihan ini tinggal tetap dan Indonesia dipulihkan. Sebelum kita mendengarkan program renungan harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sudah sampai pada episode terakhir dari seri pembelajaran mengenai rahasia kesembuhan. Menarik untuk kita simak sejenak perkataan Tuhan Yesus yang ditujukan kepada penderita lumpuh selama 38 tahun yang telah disembuhkannya. Yesus berkata, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Perkataan Yesus tersebut menyiratkan bahwa penyakit yang diderita orang tersebut disebabkan oleh karena dosa. Dalam hal ini tentunya kita juga tidak bisa mengeneralisir atau menyamaratakan bahwa semua penyakit penyebabnya adalah dosa. Namun satu hal yang pasti, dosa bisa menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan seseorang, dan hal itu bisa terjadi melalui sakit penyakit. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, maksud dari perkataan Yesus, "Jangan berbuat dosa lagi," adalah supaya orang yang sakit tersebut hidup dalam pertobatan. Yesus memberikan peringatan akan bahayanya apabila seseorang tidak bertobat dan kembali ke jalannya yang berdosa, supaya padanya jangan terjadi yang lebih buruk akibat dari dosa-dosanya. Kalau orang yang sakit tersebut tidak bertobat, ia akan mengalami kondisi yang lebih buruk dari penderitaan yang pernah dialaminya selama 38 tahun, yaitu berupa penderitaan kekal. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kondisi saudara saat ini? Apakah saudara pernah mengalami kesembuhan dari Tuhan? Jika belum pernah, saudara dapat belajar dari 3 episode sebelum ini, yaitu episode 129, 130, dan 131, untuk mengetahui rahasia kesembuhan dan memperolehnya. Namun jika saudara sudah pernah mengalami kesembuhan dari Tuhan, maka episode terakhir dari serial rahasia kesembuhan ini wajib untuk saudara simak dengan baik. Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa hidup dalam pertobatan dan tidak lagi berbuat dosa, agar supaya keadaan kita tidak lebih buruk daripada saat kita belum mengalami kesembuhan. Mari kita kenang sejenak penderitaan yang pernah kita alami dalam kesakitan kita. Sungguh sangat menderita, bukan? Karena itu, jangan sia-siakan anugerah kesembuhan yang telah Tuhan berikan. Mari kita senantiasa hidup dalam pertobatan, agar supaya hidup kita tidak bertambah buruk dan mengalami penderitaan kekal. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pengajaran sekaligus teguran yang Engkau berikan melalui episode ini, yang mengingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan, untuk kesembuhan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami tidak akan menyia-nyiakannya. Roh Kudus penuhi setiap hati kami, dan kuasai hidup kami sepenuhnya.
supaya kami tidak lagi kembali berbuat dosa dalam kehidupan kami dan mengalami penderitaan kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami diberkati. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua dan kita semua memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.